Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan Fisika Dasar 2, dan untuk pertemuan 7 kali ini kita akan membahas tentang arus listrik dan resistansi. Jadi dalam pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari tentang listrik statis ya, muatan-muatan listrik dalam keadaan diam. Nah, dalam perkuliahan kali ini, kita akan awali pembelajaran kita dengan muatan-muatan yang bergerak, yang kita sebut aliran muatan sebuah arus listrik. Jadi, sebenarnya di sekeliling kita itu sering kita temui arus-arus listrik di dalam kawat ya, dan konduktor-konduktor lainnya, yang mungkin tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tapi ada. Nah, hampir semua alat listrik itu bergantung pada arus listrik. Jadi arus yang melalui bola lampu, terus kalau yang punya hair dryer atau pengering rambut itu ada juga arus di dalamnya, ataupun pemanas air ya, dan juga peralatan elektronik lainnya. Nah, dalam kondisi elektrostatik, kita lihat di pembahasan sebelumnya itu bahwa medan listrik itu harus menjadi nol dalam suatu konduktor. Nah, kalau tidak itu muatannya dia akan bergerak. Nah, tapi ketika muatan bergerak sepanjang konduktor, misalnya, medan listrik itu dibutuhkan untuk mengatur muatan agar bergerak dan untuk menjaganya tetap bergerak melawan resistansi yang paling rendah dalam suatu konduktor normal. Nah, kita dapat mengontrol aliran muatan itu menggunakan medan listrik dan potensial listrik yang sebelumnya kita sudah bahas pada pertemuan minggu lalu. Nah, untuk menimbulkan arus dalam kawat itu dibutuhkan perbedaan potensial yang dapat diberikan oleh yang namanya itu baterai. Nah, jadi baterai ini punya peranan penting ya untuk menghasilkan arus dalam kawat. Nah, tahun 1801 itu Alessandro Volta dia menemukan baterai listrik, dan dengan baterai itu dia memproduksi aliran stabil pertama muatan listrik, yaitu yang namanya arus listrik. Jadi alatnya seperti ini. Mungkin kalian bisa googling bagaimana prinsip kerjanya dari baterai listrik yang dihasilkan oleh Alessandro Volta ini. Jadi dari peristiwa ini, penemuan baterai itu menjadi sangat menarik. Oke, selanjutnya. Oke, ini dia. Jadi fungsi sebuah baterai tadi itu dia adalah menghasilkan beda potensial yang kemudian dapat membuat muatan bergerak. Jadi ketika lintasan penghantar yang kontinu dihubungkan pada terminal-terminal baterai ya, itu kita dapatkan rangkaian listrik seperti ini. Jadi pada setiap diagram rangkaian seperti gambar ini ya, kita gunakan simbol untuk melambangkan baterai itu seperti ini. Jadi ada tanda 2 garis, yang satunya panjang, yang satunya pendek. Jadi ini lambang baterai ya. Jadi seperti ini. Kalau terkadang dia dituliskan positif negatifnya, terkadang juga tidak. Nah, alat yang terhubung dengan baterai bisa saja bola lampu ya, bisa saja bola lampu ataupun pemanas, radio ataupun alat elektronik lainnya. Nah, ketika rangkaian terbentuk, itu dia muatannya bergerak ya. Jadi ketika rangkaiannya terbentuk, itu muatannya bergerak atau mengalir melalui kawat-kawat rangkaian dari satu terminal baterai ke terminal baterai lainnya. Nah, setiap aliran muatan seperti ini itu dia disebut dengan arus listrik. Nah, lebih tepatnya arus listrik itu adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar per satuan waktu. Jadi ini ya. Jadi jumlah total muatan yang melalui seluruh penumpang kawat pada setiap titik per satuan waktu. Nah, kalau kita tuliskan secara matematis, maka rumus arus listrik itu adalah I sama dengan delta Q dibagi dengan delta T.
Nah, delta Q itu adalah jumlah muatan, satuannya kolom. Delta T itu adalah waktu, satuannya sekon. Dan otomatis satuan untuk I itu adalah kolom per sekon. Kolom per sekon. Nah, satuan ini diberi nama khusus, yaitu ampere. Ampere ya, disingkat H ini, dari nama fisikawan Prancis yang bernama Francis André Ampere. Jadi, satuan kuat arus listrik itu adalah ampere. 1 ampere itu adalah 1 kolom per 1 sekon, per 1 kolom per sekon. Nah, satuan yang lebih kecil itu seringkali digunakan seperti miliampere. Jadi ada 1 miliampere itu sama dengan 10 pangkat minus 3 ampere ya, dan ada juga sampai dengan mikroampere atau 10 pangkat minus 6 ampere. Nah, ada 2 jenis rangkaian pada gambar ini, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Nah, arus dapat mengalir dalam sebuah rangkaian itu hanya jika terdapat lintasan penghantar yang kontinu. Seperti ini, yang dinamakan dengan rangkaian tertutup. Nah, kalau rangkaiannya terputus di sini misalkan, katakanlah kawatnya putus ya, kita sebut itu rangkaian terbuka dan tidak ada aliran arus yang mengalir di dalam rangkaiannya. Oke ya, ini terkait arus listrik. Sekarang kita masuk contoh soal yang pertama. Jadi ada arus sebesar 2,5 ampere mengalir dalam kawat selama 4 menit. Nah, ditanyakan berapa total muatan yang melalui sebuah titik dalam rangkaian selama 4 menit dan berapa jumlah elektron yang mengalir. Oke, penjelasannya seperti ini. Jadi, karena arus 2,5 ampere atau 2,5 kolom per sekon ya, maka dalam 4 menit itu kalau diubah dalam sekon itu berarti 240 sekon ya, 4 kali 60 detik. Muatan total yang melalui sebuah titik di dalam kawat adalah, tinggal kita cari dengan rumus yang tadi, yang arus listrik itu sama dengan delta Q per delta T ya. Karena di sini kita mau cari berapa total muatannya, berarti delta Q dibagi sama dengan I dikali delta T. Ini 2,5 kolom per sekon dikali dengan 240 sekon, kalian akan peroleh total muatan yang mengalir itu adalah 600 kolom. Nah, berapa jumlah elektron yang mengalir? Jadi muatan dalam sebuah elektron itu adalah 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 kolom. Jadi muatan elektron itu adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Jadi 600 kolom itu akan terdiri dari 600 dibagi dengan ini ya, muatan elektron. Nah, jadi dalam 600 kolom itu akan terdiri dari 3,8 dikali 10 pangkat 21 elektron. Oke ya. Oke, untuk contoh berikutnya. Nah, jelaskan apa yang salah pada masing-masing skema gambar di samping untuk menyalakan bola lampu dengan sebuah baterai dan kawat tunggal. Nah, ini ya ada 3 gambar yang terdiri dari baterai, bola lampu, dan juga kawat tunggal atau sebuah kawat ya. Nah, jelaskan masing-masing apa kesalahannya. Nah, untuk pertama kita perhatikan bagian A. Nah, yang A itu dia tidak ada rangkaian tertutup untuk aliran arusnya. Nah, muatan bisa saja mulai mengalir dari baterai menuju bola lampu, tetapi dia akan jalan buntu. Di sini dia jalan buntu elektronnya, dia tidak tahu kemana lagi arahnya ya. Dan jadi seketika itu alirannya itu akan berhenti. Nah, bagaimana dengan bagian B? Bagian B itu dia ada rangkaian tertutup di sini dan menuju bola lampu, tetapi kawat itu hanya terhubung dengan salah satu terminal baterai. Nah, sehingga tidak ada beda potensial yang dapat menggerakkan muatan. Nah, di sini pun seperti pada bagian A, lampunya itu tidak akan menyala. Nah, untuk bagian C, kita lihat di sini ya, di sini juga terdapat rangkaian tertutup dan menuju bola lampu dan melalui kedua terminal baterai ya, sehingga tidak ada yang salah untuk yang gambar C ini. Nah, ini adalah rangkaian lengkap, muatannya itu dapat mengalir keluar dari satu terminal baterai melalui kawat dan bola lampu dan masuk ke terminal lainnya. Jadi skema ini yang akan menyalakan bola lampu. Jadi di antara ketiga ini, inilah yang benar ya rangkaiannya bagian C. Ya, dimengerti?
Ini terkait bagaimana menghubungkan kawat baterai dengan sebuah bola lampu atau alat elektronik lainnya. Oke, jadi untuk menghasilkan arus listrik pada rangkaian itu dibutuhkan suatu beda potensial. Jadi salah satu cara untuk menghasilkan beda potensial itu adalah dengan yang namanya baterai. Nah, jadi pernah ada yang melakukan suatu percobaan, yaitu George Simon Ohm. Dia itu lakukan percobaan untuk menentukan bahwa arus pada kawat logam itu sebanding dengan potensial yang diberikan pada ujung-ujungnya. Jadi arus pada logam itu dia sebanding dengan tegangan beda potensial yang diberikan pada ujung-ujungnya. Jadi percobaannya si George Simon Ohm itu menunjukkan seperti ini. Nah, misalkan ya ada kawat yang kita hubungkan dengan kedua terminal baterai 6 volt. Jadi ada kawat ya yang kita hubungkan dengan kedua terminal baterai 6 volt. Nah, arus di dalam kawat itu akan 2 kali lipat dibandingkan jika kawat dihubungkan dengan baterai 3 volt. Jadi dia akan 2 kali lipat arusnya dibandingkan dengan jika kawatnya itu dihubungkan dengan baterai 3 volt. Nah, jadi ini semakin besar tegangannya, maka arusnya juga akan semakin besar. Nah, dari percobaan yang dilakukan oleh George Simon Ohm itu diketahui bahwa membalik tanda voltase itu tidak mempengaruhi besarnya arus. Jadi besarnya arus pada kawat itu tidak hanya bergantung pada tegangan, tetapi juga pada resistansi yang diberikan kawat terhadap aliran elektron. Nah, aliran elektron terhambat karena tumbukan antara atom-atom di dalam kawat. Jadi di sini kita mendefinisikan resistansi listrik R itu sebagai faktor yang proporsional dari voltase atau tegangan di antara ujung-ujung kawat dan arus yang melalui kawat. Jadi Om mengetahui dari percobaan bahwa pada konduktor logam resistansinya itu adalah sebuah konstanta yang terbebas dari V dan yang dikenal dengan sebagai hukum Ohm. Jadi ini ya, hukum Ohm V sama dengan I dikali R. Tegangannya itu sama dengan arus dikali dengan resistansinya. Nah, satuan dari resistansi itu adalah ini ya Ohm. Atau huruf kapitalnya itu adalah ini dia huruf kapital Yunani yang dinamakan sebagai omega. Jadi ini dinamakan sebagai omega ya. Jadi karena R-nya itu sama dengan, ini kan kalau kita ubah R-nya itu sama dengan V per I, maka kita tahu bahwa 1 ohm itu adalah 1 volt per ampere. 1 volt per ampere ya. Ini satuannya. Nah, ini adalah ringkasan satuan. Jadi arus itu 1 ampere sama dengan 1 coulomb per second. Untuk perbedaan potensial, 1 volt itu 1 joule per coulomb. Terus untuk daya 1 watt sama dengan 1 joule per second. Dan resistansi itu adalah 1 ohm, 1 volt per ampere. Oke. Nah, di sini ada sebuah bola lampu senter kecil yang menarik 300 miliampere ya, dan baterai 1,5 volt. Dan ditanyakan berapa resistansi bola lampu tersebut. Dan jika voltase turun hingga 1,2 volt, bagaimana arus akan berubah? Oke, kita tinggal masukkan untuk mencari resistansinya, berarti tadi ya dari persamaan hukum Ohm, R sama dengan V dibagi dengan I. V-nya yang diketahui adalah 1,5 volt dibagi dengan ini 300 mA, kita ubah menjadi ampere berarti 0,3 ampere. Nah, hasilnya adalah resistansinya adalah 5,0 atau 5 ohm ya, 5 ohm dari ini. Oke, jika voltasenya turun hingga 1,2 volt, bagaimana arus akan berubah? Nah, I-nya sama berarti kita cari I-nya.
I-nya sama dengan V dibagi dengan R. Karena voltasenya turun hingga 1,2, berarti 1,2 yang digunakan dibagi dengan hambatan yang diketahui tadi. Dibagi dengan 5 ohm ya. 1,2 dibagi 5 itu akan menghasilkan 240 miliampere. Nah, ini oke, jadi ini ya seperti ini. Nah, jadi dari hasil ini ada penurunan sebesar 60 miliampere ya dari yang 300 miliampere. Jadi kalau voltasenya kita turunkan hingga 1,2 volt, ternyata ada penurunan arus sebesar 60 miliampere ya dari 300 menjadi 240 miliampere. Nah, dengan arus yang lebih kecil di bagian pada ini, itu ternyata temperatur filamen bola lampu ini akan lebih rendah dan bola lampu itu akan berkurang kecerahannya. Jadi resistansi juga itu bergantung pada suhu ya. Itu akan kita bahas sebentar. Bagaimana pengaruh suhu terhadap resistansi. Oke. Lanjut. Jadi semua alat-alat listrik dari pemanas hingga bola lampu itu memberikan resistansi terhadap aliran arus. Nah, filamen bola lampu dan pemanas listrik adalah jenis kawat khusus yang resistansinya mengakibatkan alat tersebut menjadi sangat panas. Nah, umumnya itu kawat penghubung itu punya resistansi yang sangat rendah dibandingkan dengan resistansi filamen ataupun kumparan. Jadi, dibandingkan dengan resistansi filamen atau kumparan, kawat penghubung itu dia punya resistansi yang sangat rendah, sehingga kawat penghubung itu biasanya memiliki efek yang minimal terhadap besar arus. Nah, dalam kebanyakan rangkaian, terutama pada alat-alat listrik ya, resistor itu digunakan untuk mengatur besar arus. Nah, resistor itu memiliki resistansi mulai dari yang lebih kecil dari 1 ohm ya, hingga ada juga yang sampai jutaan ohm. Nah, jenis utama dari resistor itu adalah resistor gulungan kawat. Jadi ada resistor gulungan kawat yang terdiri dari kumparan ya, kumparan kawat halus. Terus ada juga resistor komposisi yang biasanya terbuat dari karbon. Nah, simbol dari resistansi dalam diagram rangkaian itu adalah ditunjukkan seperti ini. Ini ya, simbol resistansi dalam sebuah rangkaian. Jadi kalau kalian temukan suatu rangkaian listrik terus ada simbol seperti ini, itu menunjukkan bahwa dia itu adalah resistansinya atau resistornya. Nah, kawat yang resistansinya diabaikan itu digambarkan sebagai garis lurus saja. Jadi kalau kawat yang resistansinya kita abaikan itu biasanya digambarkan sebagai garis lurus atau kawat itu sendiri saja. Nah, ini bagaimana kita mengetahui resistansi sebuah resistor. Jadi misalkan ini ya. Jadi nilai resistansi sebuah resistor itu biasanya dituliskan di bagian luarnya. Jadi terkadang ada resistor yang dituliskan bagian ini seperti ini ya. Ini 220 watt, 200. Nah, ini tidak ada ya. Tapi biasanya ada dituliskan di bagian luarnya. Nah, tapi ada juga yang beberapa ditentukan dengan menggunakan kode warna seperti pada resistor ini ya. Jadi misalkan yang ini resistor film karbon dan resistor film metal itu ditentukan oleh kode warna yang ada pada bagian resistornya. Jadi dua warna pertama itu ini ya, digit pertama dengan digit kedua itu dia menunjukkan nilai resistansinya. Terus untuk digit ketiga yang berwarna kuning ini dia menunjukkan pangkat 10 dengan jadi pangkat 10 dengan mana dia dikalikan gitu. Misalkan kuning berarti dia dikalikan dengan 10 pangkat 4. Nah, untuk yang digit keempat ini dia menunjukkan toleransi manufakturnya. Nah, contohnya ya, kalau ini kita mau cari berapa nilai resistansinya, nah tinggal kita cari. Untuk digit pertama itu merah berarti 2 ya. Untuk digit kedua hijau. Hijau, green. Berarti 5 ya. Berarti gambar ini resistor ini dia punya resistansi 25. Jadi R-nya itu sama dengan 25 dikali untuk multipliernya atau faktor pengalinya itu adalah warna kuning.
dikali dengan 10 pangkat 4. Satuannya itu adalah ohm. Jadi resistansinya itu adalah 250.000 ohm atau 250 kilo ohm. Plus minus ya. Untuk toleransinya itu yang berwarna ini ya. Ini berwarna apa ini? Ini berwarna silver ya. Nanti toleransinya tinggal kita lihat di tabelnya itu 10%. Oke, jadi seperti ini cara mengetahui resistansi sebuah resistor. Oke, contoh yang keempat. Arus I memasuki sebuah resistor seperti pada gambar di bawah ini. Jadi ada arus yang memasuki resistor seperti gambar di bawah. Nah, di titik manakah yang memiliki potensial lebih tinggi? Yang di titik A ataukah di titik B? Nah, di titik manakah yang memiliki arus yang lebih besar, A atau B? Jadi penjelasannya seperti ini. Jadi muatan positif itu selalu mengalir dari plus positif ke negatif. Jadi dari potensial tinggi ke potensial rendah. Titik A itu akan memiliki potensial lebih tinggi daripada potensial titik B. Jadi karena arusnya mengalir dari sini, berarti di sini potensialnya lebih tinggi daripada yang di sini. Jadi tinggi rendah. Berarti potensial yang lebih tinggi itu adalah A, dan potensial yang lebih rendah itu adalah B. Nah, untuk mana yang arus lebih besar? Nah, kekekalan muatan itu mensyaratkan bahwa berapapun muatan yang mengalir ke dalam resistor dari titik A, di titik A, jumlah muatan yang sama akan keluar dari titik B. Nah, muatan atau arus itu tidak digunakan oleh resistor. Dengan demikian, arus di titik A itu dan B sama besar. Jadi, arus yang mengalir sepanjang kawat ini akan sama besar ya di setiap titiknya. Oke, itu jawabannya. Jadi untuk potensialnya berarti karena dia mengalir dari A ke B berarti potensial tingginya itu di A dan B itu adalah potensial rendah. Oke. Kita masuk pembahasan tentang resistivitas, melanjutkan tentang resistivitas. Jadi diketahui dari percobaan bahwa resistansi sebuah kawat homogen itu berbanding lurus dengan panjang L dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Dengan kata lain, bisa kita tuliskan seperti ini. R-nya itu dia sama dengan rho dikali L per A ya. Rho dikali L per A. Nah, L itu adalah panjangnya ya yang tadi, dan A itu adalah luas dari kawatnya. Nah, rho itu konstanta pembanding, biasa disebut dengan resistivitas dan bergantung pada material yang digunakan. Jadi ini ya, resistansi itu seperti ini. Jadi ini sama dengan kalau halnya dengan aliran air pada sebuah pipa. Jadi aliran elektron dalam sebuah pipa itu sama dengan aliran elektron dalam sebuah kawat itu sama dengan aliran air pada sebuah pipa. Jadi semakin oke, bisa kalian lihat di sini ya, ini aliran keran-kerannya itu ya air dianalogikan sebagai air yang mengalir. Ini sebagai resistansinya atau hambatannya ya, resistansi atau hambatan ya. Oke, ini adalah tabel resistivitas dan koefisien temperatur. Jadi nilai rho itu yang satuannya ini ya, resistivitas itu satuannya ohm dikali dengan meter. Nah, ini nilai rho untuk beberapa material konduktor, semikonduktor, dan isolator. Nah, nilai-nilainya itu biasanya nilai-nilainya itu bergantung pada kemurnian, perlakuan panas, terus ada juga temperatur dan faktor-faktor lainnya. Nah, perhatikan di sini ya bahwa perak ini silver dia itu punya resistivitas paling rendah sehingga merupakan konduktor yang paling baik walaupun mahal ya. Nah, kita lihat tembaga, copper di sini itu tidak jauh di bawahnya dan resistivitasnya juga rendah tapi lebih
Yang paling rendah memang perak ya, tidak jauh di bawah perak. Dia punya resistivitas yang rendah juga, walaupun dan jauh lebih murah ya daripada perak. Nah, inilah alasan kenapa sebagian besar kawat itu terbuat dari tembaga. Nah, kalau kita lihat aluminium, walaupun resistivitasnya lebih tinggi, densitasnya itu ternyata lebih rendah daripada tembaga. Jadi sehingga aluminium itu lebih disukai daripada tembaga dalam beberapa situasi, seperti untuk jalur transmisi. Nah, karena resistansinya untuk berat yang sama lebih kecil daripada tembaga. Jadi terkadang untuk beberapa kasus aluminium itu lebih sering digunakan daripada tembaga. Oke ya. Jadi kalau kalian ingin menentukan berapa besar hambatan dari suatu kawat, ini kalian bisa gunakan nilai rho dari tabel ini. Banyak kalau kalian googling, ada juga banyak di buku fisika, silahkan dicari ya. Oke, ini contohnya. Misalkan Anda ingin menghubungkan pengeras suara stereo Anda ke pengeras suara jarak jauh ya. Nah, jika panjang setiap kawat itu 20 meter, berapa diameter kawat tembaga yang harus Anda gunakan agar resistansinya lebih kecil dari 0,1 ohm per kawat. Terus jika arus untuk setiap pengeras suara itu adalah 4 ampere, berapakah beda potensial pada setiap kawat? Ini tinggal kalian selesaikan dengan menggunakan rumus yang tadi ya. Tinggal kalian bolak-balik rumusnya untuk mencari bagian A-nya, misalkan berapa diameter kawat, berarti kalian cari nilai A-nya dulu ya dari luas kawat. Nah, jadi A-nya itu sama dengan rho dikali panjang kawat dibagi dengan resistansinya. Nah, rho-nya tadi, rho-nya misalkan diketahui itu adalah ini ya 1,68 kali 10 pangkat minus 8 ohm di meter dikali dengan panjang kawatnya itu 20 meter ya, dibagi dengan resistansinya 0,1 ohm. Nah, itu akan kalian dapatkan nilai luasnya itu adalah luas kawatnya itu adalah 3,4 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Ini baru luasnya ya, kita ingin cari berapa diameternya. Nah, luas penampang kawat itu berbentuk lingkaran. Jadi A pi R kuadrat ya, luasnya pi R kuadrat. Nah, jadi jari-jarinya itu kita akan dapatkan 1,04 mm. Ini jari-jari, berarti kita kali 2 diameternya ya, berarti 2,04 mm untuk diameternya. Yang bagian B, jika arus untuk setiap pengeras suara adalah 4 ampere, berapakah beda potensial pada setiap kawat? Berarti tinggal kalian menggunakan hukum Ohm, P sama dengan I kali R, I-nya yang diketahui adalah 4 ampere, dikali dengan resistansinya tadi 0,1 per kawat ya. Berarti beda potensial pada setiap kawat itu adalah 0,4 volt. Nah, contoh lain. Nah, kawat dengan resistansi R diregangkan merata hingga mencapai 2 kali lipat panjang semula. Apa yang terjadi dengan resistansinya? Jadi jawabannya, nah kalau ini kalau panjangnya dilipat gandakan ya, berarti L-nya dilipat gandakan dari rumus yang tadi rumus mencari R. N-nya itu sama dengan rho L dibagi dengan A ya. Nah, kalau L-nya digandakan menjadi 2 kali ya, berarti rho sama dengan 2L ya. Nah, maka luas penampang A menjadi setengahnya ya. Kenapa? Karena volume itu adalah luas alas dikali dengan panjang ya, atau tinggi, A dikali L, berarti A-nya itu V per L. Nah, ini berarti kita tulis L-nya kan digandakan, berarti 2L ya. Nah, ini berarti bisa kita tulis, ini konstanta, berarti ini juga konstanta, berarti 2 dibagi dengan 1/2. Nah, 2 bagi 1/2 itu berarti dia adalah 4. Jadi dari persamaan resistivitas, kita ketahui bahwa resistansinya itu akan bertambah dengan faktor 4. Jadi kalau kawat dengan resistansi R diregangkan merata hingga mencapai 2 kali lipat panjang semula, maka resistansinya akan bertambah besar 4 kali. Oke ya? Oke,
bagaimana hubungan resistivitas terhadap temperatur? Seperti yang saya sempat bahas tadi. Jadi resistivitas suatu material itu sebagian bergantung pada temperatur. Nah, jadi resistansi logam pada umumnya itu meningkat bersama temperatur. Nah, karena pada temperatur tinggi itu atom-atom bergerak lebih cepat dan dalam arah yang kurang teratur, sehingga bisa dianggap lebih mengganggu aliran elektron. Jadi jika temperatur berubah tidak terlalu besar, resistivitas logam selalu bertambah secara linear terhadap temperaturnya. Jadi dengan kata lain, kalau kita tuliskan itu rumusnya adalah ini ya, Rho T sama dengan Rho 0 kali 1 ditambah alfa T dikurang T0. Nah, Rho 0 itu adalah resistivitas pada temperatur acuan T0, Rho T itu adalah resistivitas pada temperatur T, dan alfa itu adalah koefisien temperatur resistivitas. Nah, perhatikan bahwa koefisien temperatur semikonduktor itu bisa bernilai negatif ya untuk koefisien temperaturnya, karena pada temperatur yang lebih tinggi itu beberapa elektron dalam semikonduktor yang pada keadaan normal itu tidak bebas menjadi bebas dan bisa berperan dalam arus. Jadi dengan demikian resistansi semikonduktor itu dapat berkurang dengan penambahan temperatur. Oke, contohnya, nah perubahan resistansi listrik terhadap temperatur dapat digunakan untuk pengukuran temperatur yang akurat. Platina sering digunakan karena relatif bebas dari efek korosi dan memiliki titik leleh tinggi. Misalkan pada temperatur 20 derajat Celcius, resistansi sebuah termometer resistansi platina adalah 164,2 ohm. Ketika diletakkan pada suatu larutan, resistansinya adalah 187,4 ohm. Berapakah temperatur larutan tersebut? Nah, penjelasannya tinggal kalian masukkan ke dalam rumus yang tadi ya. Tapi di sini kita hubungkan antara Rho-nya dengan R-nya. Rho-nya dengan R. Jadi RT itu sama dengan R0, 1 ditambah alfa dikali T dikurang T0. Jadi di sini R0-nya itu sama dengan Rho 0, L dikali A adalah resistansi kawat pada temperatur 20 derajat Celcius. Nah, kalau kita selesaikan persamaan ini untuk mencari T-nya, kalian akan peroleh seperti ini. Jadi temperatur larutan tersebut itu adalah 56,0 derajat Celcius. Jadi sebuah catatan terkait termometer resistansi ini, jadi termometer resistansi ini memiliki keuntungan dapat digunakan pada suhu yang tinggi atau sangat rendah, di mana termometer gas atau cairan seperti termometer alkohol atau raksa itu tidak bisa digunakan ya. Jadi dia punya kelebihan. Dia bisa pada suhu yang sangat tinggi maupun suhu yang sangat rendah. Oke, ini terkait resistansi. Kita masuk pembahasan pada daya listrik. Jadi kita tahu bahwa energi listrik itu sangat berguna bagi kita ya, karena dapat dengan mudah diubah menjadi energi bentuk lain. Nah, motor itu mengubah mesin itu biasa mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pada alat-alat seperti pemanas listrik, kompor, terus ada pemanggang ya, pemanggang listrik tentunya. Itu energi listrik itu diubah menjadi energi termal dalam suatu resistansi kawat yang dikenal dengan elemen panas. Nah, misalkan pada bola lampu ya, bola lampu biasa. Nah, filamen kawat kecil itu menjadi sangat panas sehingga berpijar. Jadi kalau kalian pernah pegang bola lampu yang menyala ya, itu pasti kalian rasakan panas ya di sekitar permukaan bola lampunya. Nah, karena memang hanya beberapa persen dari energi itu yang diubah menjadi energi cahaya, dan sisanya lebih dari 90% itu diubah menjadi energi termal atau energi panas. Nah, untuk menghitung daya yang diubah oleh arus listrik, ingat kembali bahwa energi itu diubah ketika muatan Q bergerak melalui beda potensial V, yaitu Q dikali V ya.
Maka dayanya yang dituliskan sebagai P itu merupakan laju perubahan energi. Jadi P itu adalah laju perubahan energi laju perubahan energi, berarti QV dibagi dengan T ya. Nah, muatan yang mengalir per detik. Jadi ini energi yang diubah ya. Jadi energi yang diubah QV dibagi dengan T-nya ya. Nah, muatan yang mengalir per detik, Q dibagi T ya, itu adalah arus listrik. Ini ya. QT itu adalah arus listrik, sehingga bisa kita tuliskan rumus dayanya itu adalah I dikali dengan V. Nah, persamaan umum ini jadi rumus ini juga menyatakan daya yang diberikan oleh sebuah sumber seperti baterai. Jadi ini daya yang diberikan oleh suatu sumber seperti baterai. Nah, satuan daya listrik itu sama seperti untuk semua jenis daya, yaitu watt. 1 watt itu 1 joule per second. Jadi 1 joule per second ya. Nah, laju perubahan energi pada resistansi itu dapat dituliskan dengan 2 cara. Dengan menggunakan persamaan umum P ini ya, PEP sama dengan I kali V, terus kita substitusikan ke dalam hukum Ohm yang sebelumnya, yaitu V sama dengan I kali R. Kalau kita substitusikan ini, berarti kita akan dapatkan 2 rumus, yaitu I kuadrat kali R ataupun V kuadrat dikali R. Oke ya. Contohnya, hitung berapa resistansi lampu sorot mobil 40 watt yang dirancang untuk 12 volt. Nah, caranya tinggal kalian masukkan ke rumus yang tadi, kalian tinggal cocokkan mana kira-kira besaran yang diketahui dan cocokkan dengan rumus yang tadi. Berarti kita bisa dapatkan dengan cara seperti ini ya. R sama dengan V kuadrat dibagi P, V-nya itu adalah 12 volt, di pangkat 2 dibagi dengan dayanya ya 40 watt. Ini kalian akan peroleh resistansi lampu sorot mobil itu sebesar 3,6 ohm. Nah, jadi ini catatan kecil ya. Jadi ini adalah resistansi lampu ketika bercahaya terang pada 40 watt. Nah, ketika bola lampu dingin, resistansinya itu jauh lebih kecil. Nah, karena arus yang mengalir tinggi ketika resistansi rendah, lampu itu lebih sering terbakar ketika pertama kali dihidupkan. Jadi karena arus yang mengalir tinggi ketika resistansinya rendah, lampunya itu lebih sering terbakar ketika pertama kali dihidupkan. Itu catatan terkait ini ya, hubungan antara arus yang mengalir dengan resistansinya. Nah, contoh lain itu pada suatu petir. Jadi petir itu adalah sebuah contoh arus listrik yang spektakuler ya di alam. Jadi ada banyak jenis petir, tetapi umumnya energi yang ditransfer itu sebesar 10 pangkat 9 joule melalui beda potensial sekitar 5 kali 10 pangkat 7 volt dalam selang waktu 0,2 sekon. Nah, gunakan informasi ini untuk memperkirakan berapa jumlah muatan total yang ditransfer antara awan dan bumi, terus arus dalam petir, dan daya rata-rata selama 0,2 detik. Ini tinggal kalian selesaikan dengan menggunakan rumus yang sebelumnya. Jadi, jumlah muatan total yang ditransfer itu Q sama dengan energi potensialnya dibagi dengan tegangannya ya. Jadi, energinya itu sebesar 10 pangkat 9 joule dibagi dengan 5 kali 10 pangkat 7 volt. Itu kalian akan dapatkan sekitar, muatannya itu sekitar 20 kolom. Nah, untuk arus dalam petir selama 0,2 sekon, itu dia sekitar Q per T ya, kita gunakan P per T, itu berarti 20 kolom dibagi dengan 0,2 sekon, itu sekitar 100 ampere. Terus untuk daya rata-ratanya, daya rata-rata selama 0,2 detik, itu berarti 100 ampere dikali dengan 5 kali 10 pangkat 7 volt, itu 5 gigawatt. Jadi ini ya, ini hanya perkiraan saja. Jadi
Untuk jumlah muatannya itu sekitar 20 kolom, ini arusnya sebesar 100 ampere, dan daya rata-ratanya itu sebesar 5 gigawatt. Nah, terkait daya pada rangkaian di rumah ya. Jadi ketika kawat dapat mengalirkan arus yang lebih besar dari batas keamanan, itu dikatakan kelebihan beban. Jadi ada namanya kelebihan beban ya. Jadi ketika kawat itu dapat mengalirkan arus yang lebih besar dari batas keamanan. Nah, untuk mencegah kelebihan beban, sekring itu atau pemutus rangkaian ya, sekring atau pemutus rangkaian itu dipasangkan pada rangkaian. Nah, jadi alat-alat tersebut sebenarnya merupakan saklar yang membuat rangkaian ketika arus melampaui suatu nilai tertentu. Nah, sekring atau saklar pemutus 20 ampere misalnya terbuka ketika arus yang melewatinya melampaui 20 ampere. Nah, jika suatu rangkaian berulang kali membakar sekring atau membuka saklar pemutus rangkaian, ada dua kemungkinan yang terjadi. Jadi ada terlalu banyak peralatan yang menarik arus dalam rangkaian tersebut, atau ada kerusakan di suatu tempat, misalnya terjadi hubungan pendek. Nah, rangkaian di rumah tangga dirancang dengan berbagai peralatan yang terhubung sedemikian rupa sehingga setiap alat itu dia menerima voltase standar atau tegangan standar, biasanya kalau di Amerika itu 120 volt ya. Nah, sekarang kalian cari tahu kalau di rumah kalian dia menerima tegangan standar itu sebesar berapa dari perusahaan listrik. Oke, ini terkait daya pada rangkaian di rumah ya. Nah, sekarang contohnya di sini kita ingin menentukan berapa arus total yang ditarik oleh semua peralatan pada rangkaian di samping. Jadi di sini ada lampu ya, ada lampu, ada pemanas listrik, terus ada stereo receiver, terus ada juga hair dryer. Nah, berapa arus total yang ditarik oleh semua peralatan ini? Jadi kita cari masing-masing ya. Untuk bola lampu dia menarik menarik arus sebesar 100 watt dibagi ini kan 100 watt ya. Nah, ini kita gunakan voltase standar di Amerika Serikat ya, yang tadi 120. Ini 120 volt di Amerika Serikat. Jadi kita gunakan 120 volt. Beda lagi cerita kalau kita gunakan untuk yang misalkan di Indonesia. Kalian cari tahu berapa voltase standar untuk yang ada di Indonesia. Jadi misalkan kita gunakan voltase standar yang ada di Amerika Serikat itu 120 volt, berarti arus bola lampu itu menarik arus sebesar 0,8 ampere. Nah, bagaimana dengan pemanas? Pemanas itu dia menarik 180 watt, 1800 watt dibagi 120 volt, berarti 15 ampere. Nah, untuk penguat daya atau ini ya, stereo receiver, dia itu ini 100. Ini karena ada dua ya. Berarti 175 dibagi 120 volt itu 1,5 ampere. Terus untuk pengering rambut itu 1000. Ini seharusnya 175, 350 ya. Oh, salah ya. 350 dibagi 120 itu berarti berapa? Maaf, ini salah. 350 dibagi 120. Ini 2,9 ya, 2,9 ampere. Terus untuk pengering rambut, hair dryer itu 1200 ya, di sini kok saya tulis 1500. Ini 1200 ya, jadi di sini 10 ampere. Nah, jadi total arus yang ditarik jika semua peralatan digunakan dalam waktu yang bersamaan itu adalah, ini berarti di sini 2,9 ampere, terus di sini 10 ampere. Itu hasilnya adalah, jadi kalian jumlahkan 0,8 ditambah 15 ditambah 2,9 ditambah dengan 10. Itu hasilnya 28,7 ampere. Jadi arus total yang ditarik oleh semua peralatan ini pada rangkaian ini itu adalah sebesar 28,7 ampere.
Oke, ini untuk menentukan berapa arus yang ditarik untuk masing-masing peralatan yang misalkan ada di dalam rumah kalian. Oke, arus bolak-balik. Jadi, ketika sebuah baterai dihubungkan ke rangkaian, arus itu mengalir dengan tetap pada suatu arah. Arus itu disebut dengan arus searah ya, ini arus searah atau direct current. Nah, generator listrik pada pembangkit tenaga listrik itu dia menghasilkan arus bolak-balik atau alternating current, yang ini, yang bagian B. Nah, arus bolak-balik berubah arah beberapa kali per detik dan biasanya itu dia berbentuk sinusoidal seperti gambar ini ya, dia berbentuk sinusoidal. Nah, elektron-elektron pada kawat itu dia mulai bergerak ke satu arah kemudian ke arah sebaliknya. Jadi dia bergerak ke satu arah terus berbalik lagi ke arah yang sebaliknya. Jadi arus yang dipasang ke rumah-rumah ataupun ke kantor-kantor oleh perusahaan listrik di seluruh negara itu adalah dia merupakan arus alternating current ya. Jadi dia merupakan arus bolak-balik. Nah, kita akan membahas dan menganalisis rangkaian-rangkaian AC ini secara terperinci pada pembahasan yang akan datang. Tapi karena rangkaian AC ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita akan bahas beberapa aspek dasarnya saja di sini. Jadi hanya dasarnya saja yang akan saya singgung di sini. Nah, arus bolak-balik itu biasanya berbentuk sinusoidal ya, seperti ini. Jadi persamaannya seperti ini. Arusnya itu sama dengan I0 sin omega T, sin omega T. Jadi W itu adalah 2πf dan diproduksi oleh voltase bolak-balik. Jadi tegangan bolak-balik. Jadi ini adalah gambar arus searah, arus bolak-balik, dan ini gambar terkait daya, ini power ya, daya yang diubah dalam sebuah resistor di sebuah rangkaian arus bolak-balik. Oke, ini nilai rata-rata atau min dari kuadrat arus atau voltase itu merupakan hal penting untuk menghitung daya rata-ratanya. I kuadrat sama dengan 1/2 I0 kuadrat. Dan V kuadrat itu 1/2 V0 kuadrat. Nah, akar kuadrat dari masing-masingnya merupakan nilai RMS. Jadi root mean square atau akar rata kuadrat dari arus atau voltase. Jadi arus root mean square-nya itu adalah 0,707 I0, terus untuk RMS-nya itu adalah 0,707 V0. Nah, nilai RMS dari tegangan dan arus ini kadang-kadang disebut dengan nilai efektif. Nah, keduanya itu berguna karena dapat disubstitusi langsung ke dalam rumus daya. Jadi P daya itu adalah IRMS dikali dengan VRMS. Itu akan kalian hasilkan V kuadrat dari tegangan root mean square kuadrat dibagi dengan resistansinya. Oke, contohnya pada pengering rambut ya. Berapa hitung resistansi dan arus puncak pengering rambut 1.500 watt yang terhubung ke jalur AC 120 volt. Apa yang terjadi jika alat tersebut terhubung ke jalur 240 volt di Inggris? Nah, untuk yang pertanyaan pertama, hitung resistansi dan arus puncak ya. Untuk mencari resistansinya, kita perlu tentukan berapa IRMS-nya dan juga untuk VRMS-nya kan sudah diketahui ya, VRMS-nya itu 120 volt. RMS-nya berarti daya dibagi dengan FRMS. 1.500 watt ini ya diketahui dibagi dengan 120 volt. Jadi ini ya tegangannya. Jadi arusnya itu adalah 12,5 volt. Kemudian kita gunakan yang persamaan yang tadi, I0-nya itu sama dengan akar 2 IRMS, itu berarti kalian akan dapatkan 17,7 ampere, sehingga resistansinya kalian dapatkan dari rumus ini, V dibagi I, itu akan kalian peroleh 9,6 ohm. Nah, apa yang terjadi jika alat tersebut terhubung ke jalur 240 volt di Inggris? Nah, ketika terhubung dengan jalur 204 volt, 40 volt, itu akan lebih banyak arus yang akan mengalir dan resistansinya akan berubah dengan meningkatnya temperatur. Nah, jadi kalau kita estimasikan daya yang diubah berdasarkan resistansi 9,6 volt ini, daya rata-ratanya itu adalah VRMS kuadrat dibagi R. VRMS-nya kita gunakan yang di Inggris ya, 240 volt kuadrat dibagi dengan 9,6 ohm.
itu kalian akan mendapatkan dayanya itu sebesar 6.000 watt. Oke ya, ini terkait dengan alternating current atau rangkaian arus bolak-balik. Selanjutnya, bagaimana pandangan mikroskopi terhadap arus listrik? Jadi, pandangan mikroskopik terhadap arus listrik ya. Jadi, jika kita analisis suatu model sederhana ya, suatu model sederhana arus listrik pada tingkat mikroskopik atom dan elektron, misalnya pada kawat penghantar, kita bisa bayangkan elektron-elektronnya itu bebas bergerak secara acak dengan laju tinggi, terpantul dari atom-atom kawat. Nah, ketika medan listrik ini ya, misalkan kita tinjau kawatnya satu titik, kawat di suatu titik itu terus kita perbesar seperti ini. Jadi ketika medan listrik ada pada yang ada dalam kawat itu dia elektron-elektronnya itu kan menerima gaya dan mulai dipercepat. Jadi elektron-elektron yang ada di dalam kawat ini akan menerima gaya dan dimulai dipercepat ke arah kanan ya. Tapi gerakannya itu akan segera mencapai laju yang kurang lebih merupakan laju rata-rata akibat tumbukan dengan atom-atom yang ada yang di kawat ini. Jadi kecepatan yang dimaksud tadi itu adalah kecepatan hanyut. Jadi pada tingkat mikroskopik itu dianggap sebagai kecepatan hanyut elektron atau yang kita simbolkan dengan VD ini, VD. Nah, kecepatan hanyut pada keadaan normal itu jauh lebih kecil daripada laju cak rata-rata dari elektron yang tadi, yang dalam kawat ini yang bergerak ya. Jadi ternyata dia kecepatan hanyutnya jauh lebih kecil daripada laju cak rata-rata elektron. Nah, kita dapat menghubungkan kecepatan hanyut ini dengan arus makroskopik pada kawat ini. Jadi dalam waktu delta T, elektron-elektron itu akan menempuh jarak rata-rata. Jadi dalam waktu delta T, elektron-elektronnya itu akan mencapai jarak VD dikali dengan delta T ya. VD dikali dengan delta T. Jadi misalkan kawat punya luas penampang A, ini ya, punya luas penampang A, dalam waktu delta T itu dia akan jadi dalam waktu delta T, terus elektron-elektronnya itu dalam volume ini ya, V-nya sama dengan A dikali dengan L-nya ya, A dikali dengan panjang kawat. Atau A-nya dikali, ini kan L VD delta T, berarti VD delta T. Nah, delta T ini, jadi dalam waktu delta T, jadi misalkan kawat punya luas penampang A, maka dalam waktu delta T, elektron-elektron dengan volume yang ini tadi, itu akan melalui penampang A dari kawat ini. Jadi elektron-elektronnya akan melalui penampang ini ya. Nah, jika ada sebanyak N elektron bebas, masing-masing dia bermuatan E ya, ini E. Jadi E-nya itu dia jika ada N elektron bebas persatuan volume sebanyak N, maka jadi ada sejumlah partikel dalam satuan volume ya. Maka muatan total Q itu delta Q-nya sama dengan jumlah muatan dikali dengan muatan per partikel. Jumlah muatannya itu berarti ini ya, jumlah muatan N-nya sama dengan N dikali V dikali dengan muatan partikelnya. Berarti jumlah muatannya itu tak lain adalah ini tadi. N AVD N luas dikali dengan kecepatan hanyut dikali dengan delta T dikali dengan muatan per partikelnya. Nah, untuk arusnya sendiri itu bisa kita dapatkan delta Q per delta T berarti ini dibagi T ya, berarti NEAVD. Oke, ini kalau kita lihat, kalau kita tinjau secara mikroskopik elektron-elektron yang mengalir dalam kawat
listrik. Oke, contohnya sebuah kawat tembaga berdiameter 3,2 mm membawa arus 5,0 ampere. Tentukan kecepatan hanyut elektron-elektron bebas. Terus kita asumsikan satu elektron per atom Cu tembaga ini ya. Cu bebas bergerak, sisanya terikat ke atom. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Jadi jumlah elektron bebas per satuan volume itu tadi sama dengan N dibagi V, di mana volumenya itu massa dibagi rho ya. Jadi dari rho tembaga berarti M per V, berarti volumenya adalah massa dibagi dengan rho-nya. Nah, kita akan dapatkan seperti ini. Jadi N per V, N dibagi dengan massa per rho-nya. Nah, kalian akan dapatkan ini. N-nya itu adalah 8,4 dikali 10 pangkat 28 meter pangkat minus 3 ya. Atau jumlah elektron bebas per satuan volumenya yang sebesar ini. Nah, untuk luas penampang kawatnya itu adalah pi r kuadrat. Pi r kuadrat berarti 8 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Ini kalau kalian selesaikan dari sini ya. Diameternya 3,2. Berarti jari-jarinya 1,6 ya. 1,6 kuadrat dikali pi, itu kalian akan dapatkan ini. Nah, berarti kalian bisa dapatkan kecepatan hanyut atau VD-nya itu adalah I dibagi dengan jumlah elektron bebas per satuan volume dikali dengan muatan elektron dikali dengan luas penampang kawat. Ini kalau kalian masukkan seluruh besaran-besaran yang ini tadi, ini kalian akan dapatkan kecepatan hanyut elektron-elektron bebas itu adalah 4,6 dikali 10 pangkat minus 5 meter per sekon atau sekitar 0,005 mm per sekon. Oke, ini contoh laju elektron dalam kawat. Oke, terkait kita singgung sedikit tentang superkonduktivitas. Jadi pada temperatur yang sangat rendah, material tertentu itu menjadi superkonduktor. Jadi pada temperatur yang sangat rendah, dia akan suatu material tertentu itu akan menjadi superkonduktor, yang berarti resistansi listrik itu akan menjadi 0. Sebuah material superkonduktor itu memiliki resistivitas 0 ketika temperaturnya di bawah dari TC ini. TC atau temperatur kritis material tersebut. Jadi pada temperatur di atas TC, resistivitasnya itu meloncat ke nilai yang tidak 0 atau normal dan meningkat sesuai temperatur sebagaimana sebagian besar material. Ini mungkin akan kita bahas nanti lebih jauh terkait superkonduktivitas, sedangkan kalian dapatkan juga di materi elektronika dasar ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penerapan, bukan penerapan ya, tapi ya penerapan konduksi listrik dalam sistem saraf. Jadi contoh yang menarik dari aliran muatan listrik itu adalah sistem saraf kita yang luar biasa rumit. Jadi sistem saraf kita yang luar biasa rumit yang bisa menyediakan berbagai fasilitas agar kita menyadari adanya zona ini ya. Jadi untuk komunikasi dalam tubuh dan untuk mengendalikan otot-otot tubuh kita ya, itu terkait sistem saraf. Jadi walaupun fungsi rinci sistem saraf itu belum sepenuhnya kita pahami dengan baik, kita memiliki pemahaman yang baik mengenai bagaimana pesan-pesan itu ditransmisikan di dalam sistem saraf. Jadi pesan-pesan tersebut itu merupakan sinyal-sinyal listrik yang lewat sepanjang elemen dasar sistem saraf yang disebut dengan neuron. Jadi neuron. Jadi neuron itu adalah sel hidup ya yang bentuknya tidak lazim. Ini bisa kalian lihat gambar neuron di sini. Jadi ada beberapa anggota badan yang disebut dengan dendrit. Ini ya dendrit mana ya? Dendrit ini ya dendrit. Dan ekor panjang yang disebut dengan akson. Ini akson. Akson yang terpasang ke tubuh sel utama. Jadi sinyal-sinyal itu diterima oleh dendrit. Jadi sinyal-sinyal itu diterima oleh dendrit dan dirambatkan sepanjang akson ini. Jadi ketika sinyal mencapai ujung saraf, ini ya nerve ending, ketika sinyal ini mencapai ujung saraf,
ia ditransmisikan ke saraf berikutnya atau ke otot pada penghubung yang disebut dengan sinapsis. Jadi dia akan ditransmisikan ke sinapsis ini. Nah, neuron sebelum mengirimkan sinyal listrik itu berada pada apa yang disebut dengan keadaan diam. Jadi seperti halnya semua sel hidup, neuron itu memiliki muatan positif total pada permukaan luar membran sel dan muatan negatif pada permukaan dalam. Jadi perbedaan muatan ini atau lapisan dipol itu berarti bahwa terdapat beda potensial yang melintasi membran sel. Jadi ketika neutron tidak mengirim sinyal, potensial diam ini biasanya dinyatakan sebagai ini. Jadi potensial dalamnya dikurang dengan potensial luarnya. Yaitu biasanya berkisar sebesar minus 60 volt sampai dengan 90 milivolt. Jadi dia bergantung pada jenis organismenya. Nah, sistem saraf manusia itu beroperasi melalui konduksi listrik ini. Jadi ketika saraf menembak, sinyal listrik itu berjalan sebagai pulsa voltase yang dikenal sebagai potensial aksi. Kita kenal dengan potensial aksi. Jadi sebagaimana yang kita lihat ini ya pada gambar ini, yang gambar di bawah ini, potensial itu dia naik dari potensial diam sekitar minus 70 ini ya, minus 70. Dia naik dari potensial diam sekitar 70 milivolt dan menjadi positif sekitar 30 volt. Ini 30 volt ya. 30 volt atau 40 volt. Jadi potensial aksi ini akan bertahan sampai sekitar 1 milisekon saja. Jadi dia akan bertahan sekitar 1 milisekon saja dan merambat sepanjang akson dengan laju 30 meter per sekon sampai 150 meter per sekon. Jadi bagaimana cepatnya ya respon saraf kita. Jadi saat misalkan ada yang bagaimana rangsangan itu bisa ada, ternyata sangat cepat ya, hanya karena memang rambatan dalam sistem saraf itu dia lajunya sangat cepat. Dia sekitar 150 meter per sekon. Bayangkan 150 meter per sekon. Oke, jadi ini dia bagaimana konduksi listrik itu bekerja dalam sistem saraf suatu makhluk hidup. Sistem saraf manusia ya. Oke, saya kira itu cukup penjelasan terkait arus listrik dengan resistansi. Jika ada yang kurang dipahami, kalian bisa menanyakannya secara langsung melalui kolom komentar video ini ataupun kolom komentar Google Classroom atau juga bisa melalui grup WhatsApp ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.